الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمدك يا ربنا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir kiamat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak hanya kita mengerjakan perintah Allah, tapi takwa juga yakni meninggalkan larangan Allah. Karena begitu banyak orang yang dia mengerjakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, tetapi dia berani melanggar larangan Allah. Maka takwa yang sebenarnya tidak hanya kita mengerjakan perintah Allah, tetapi tinggalkan juga larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena kematian tidak pernah kita tahu kapan hadirnya. Khawatirlah ketika kita sedang melaksanakan kemaksiatan, pada saat itu ajal kita sampai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah seringkali menyandingkan perintah salat dengan zakat. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, niscaya kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa penyandingan antara sholat dengan zakat ini bukanlah kebetulan, melainkan menunjukkan keterkaitan erat antara sholat dan zakat. Sholat adalah bentuk ibadah individu, menguatkan hubungan seseorang dengan hamba dengan Rabbnya, Rabb dengan hambanya. Sementara zakat adalah manifestasi nyata, bukti nyata dari keimanan yang tercermin dalam hubungan sosial. Dengan kata lain, para ulama kita menyatakan salat mengokohkan tauhid dalam hati, sedangkan zakat mengokohkan tauhid dalam interaksi dengan sesama manusia. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya zakat dalam Islam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda,
Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis ini menegaskan bahwa zakat bukan sekedar anjuran, tetapi bagian dari kewajiban kita, bagian fundamental dari bangunan Islam. Mengabaikan zakat berarti meruntuhkan salah satu pilar keimanan. Lalu bagaimana realitas di tengah masyarakat? Banyak orang yang sholatnya rajin, bahkan tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam, tetapi hatinya bakhil, sulit mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat. Mereka lupa bahwa sholat dan zakat adalah satu paket. Jika seseorang mengaku sholatnya khusyuk tapi enggan berbagi, maka ada yang salah dalam pemahaman dan aplikasinya. Maka mari kita renungkan, Allah tidak membutuhkan sholat dan zakat kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Apa alasannya? Sholat itu membersihkan kita dari dosa, dan semua amal kebaikan tidak diterima jika kita tidak sholat. Pembeda antara muslim dan kafir adalah di sholat. Ketika seorang muslim berani meninggalkan sholat, berarti dia tidak butuh dengan Allah dan berani kepada Allah. Sedangkan zakat bukan sekedar ritual, tetapi cara Allah membersihkan harta dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang gemar beribadah tetapi mengabaikan hak-hak orang lain. Jangan sampai kita tergolong orang yang sholatnya khusyuk tapi hartanya tidak pernah bermanfaat bagi orang yang lain. Ingatlah bahwa dalam harta kita ada hak fakir miskin yang harus dikeluarkan. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati-hati kita, menjadikan kita orang yang istiqomah dalam sholat dan ringan tangan dalam berzakat. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam rezeki dan menjauhkan kita dari sifat kikir. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang kelak di akhirat mendapatkan balasan surga karena telah menegakkan sholat dan menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan. Akhirnya, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan menjalankan segala perintah Allah dan dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.